Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah lanjutan tutorial mata kuliah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang sebelumnya kami telah melakukan tutorial tentang proyek di desa, asistensi mengajar, kewirausahaan, dan yang sekarang adalah proyek kemanusiaan. Beberapa mahasiswa request, loh kenapa kok proyek kemanusiaan kok belum ditutorialkan? Ya, jadi ini terima kasih atas requestnya, telah mengingatkan untuk segera melakukan tutorial tentang proyek kemanusiaan. Ya benar, requestnya itu karena proyek di desa sudah, asistensi mengajar sudah, kewirausahaan sudah, ya yang belum adalah proyek kemanusiaan dan studi independen. Nah, nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan studi independen. Dan tidak hanya itu, kami nanti akan juga melakukan tutorial sehingga finish KKN ya. Jadi mulai desain program seperti apa, cara mendesain program, lalu pengembangan perangkat seperti apa, implementasi program, diseminasi program, monitoring dan evaluasi, dan sampai ke pengembangan laporan. Ya, jadi itu komitmen kami untuk mengawal KKNP atau mata kuliah MBKM ini. Jadi kami bertekad untuk mengawal, ini sebuah mandat mulia, agar teman-teman mahasiswa di lapangan tidak mengalami kesulitan, tidak gagal fokus. Ini karena melibatkan banyak elemen ya. Jadi di lapangan nanti mahasiswa akan ketemu dengan 14 orang. 15 orang ini harus disatukan dengan konsep yang sama. Kalau tidak nanti agak mengalami kesulitan. Nah, makanya disinilah harus ada teks. Harus ada teks yang menyatukan mereka. Jadi seperti apa tema-tema MBKM itu. Nah, satu itu jadi supaya nanti satu kelompok itu memiliki pemahaman, memiliki persepsi yang sama, lalu nanti juga ada dosen dan ada DPL. Nah, inilah saatnya kami mengambil mandat itu agar interaksi antara dosen, DPL dan mahasiswa ini tidak gagal fokus ya. Jadi itu mandat mulia yang akan kami jalankan. Untuk itu mungkin saya akan segera men-share seperti apa proyek kemanusiaan itu. Ya, ini lagi share ya. Jadi nanti memang waktu setelah teman-teman mahasiswa ini ketemu kelompok lalu memutuskan tema proyek kemanusiaan, atau mungkin yang sudah di kelompok sudah di klaster proyek kemanusiaan misalnya, nah itu sudah punya bekal nanti ya. Jadi masing-masing sudah punya pemahaman yang lumayan sehingga nanti ketika di lapangan tinggal melihat kondisi empiris yang mana yang proyek kemanusiaan yang cocok untuk dikembangkan ini. Ya, karena beberapa evaluasi terhadap kelompok KKN tahun lalu itu mencemaskan ya. Jadi saya mendapati ada kelompok ya beberapa kelompok sebenarnya yang tidak fokus temanya. Jadi mereka kayaknya tidak punya pemahaman yang sama tentang tematik MBKM ini. Jadi mahasiswanya juga ternyata saya tanya tidak pernah membaca buku panduan MBKM satu. Terus saya tanya juga, loh apakah dosen tidak memberikan? Ya, mungkin
lupa gitu ya, nggak tahu. Artinya bahwa ini mencemaskan kami ya. Jadi kalau bisa itu jangan melenceng dari istilahnya epistemologi ya. Ini epistemologi yang sudah digariskan oleh pemerintah ya. Jadi proyek kemanusiaan itu adalah intinya mulia sebenarnya mengembangkan potensi mahasiswa untuk menjadi seorang perencana sosial. Wah, luar biasa, ini keren. Social planner itu ya. Pendidik masyarakat loh. Anda ini sudah menjadi pendidik masyarakat ini, calon ya. Lalu penata dan pengatur masyarakat, sosial administrator. Nah, ini keren-keren sebenarnya ini tugas Anda ini. Jadi apa? Dengan kemampuan inovasi dan problem solving. Jadi Anda punya dua pedang, inovasi dan problem solving. Ini yang semangat yang Anda harus kembangkan di lapangan. Mengembangkan kemampuan dengan melakukan pemecahan masalah melalui pengembangan riset berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Artinya bahwa memang semua tematika KKN perlu riset ya. Nah, makanya nanti teman-teman mahasiswa ini ketika mengambil apapun ya, proyek kemanusiaan, proyek di desa, lalu asistensi mengajar dan studi independen itu, yang namanya pemberdayaan itu sudah punya metode dan teori ya. Jadi ini mungkin barang baru bagi teman-teman mahasiswa ya. Tetapi kalau di kalangan LSM tidak baru lagi bahwa pemberdayaan itu membutuhkan teori. Ada membutuhkan metode. Nah, disitulah ada nanti ada PAR ya, ada PAR, ada ABCD, ada CBBR. Nah, jadi nanti ini saatnya teman-teman ini juga mau coba membaca-baca. Jadi metode apa nanti ya yang dipakai itu ya? Apakah PAR, apakah ABCD, apakah CBBR ini? Dan ini tidak hanya LSM ya. Sekarang ini di berbagai universitas, termasuk di IAIN dan juga di UIN ya, UIN Ponorogo, UIN Surabaya, UIN IAIN Pamekasan, dan hampir beberapa di kampus itu sudah berkembang. Bahkan mereka sudah tahap yang lebih canggih ya, tidak hanya PAR ya, sudah sampai awalnya mungkin PAR tahun berapa itu. Mahasiswanya diajari pemberdayaan dengan model PAR, lalu meningkat menjadi ABCD. Lalu beberapa sudah meningkat, tidak lagi ABCD, tetapi sudah sampai ke CBBR. Nah, ini jadi ini adalah bekal yang harus disiapkan juga pada teman-teman mahasiswa itu ya. Jadi bekalnya tidak hanya sekedar semangat ya. Semangat boleh ya, tapi tadi bahwa menguasai tematik proyek kemanusiaan dan sebagainya. Lalu juga harus menguasai metode pemberdayaannya. Nanti harus disepakati apakah pilih PAR, apakah pilih ABCD, apakah pilih CBBR memang. Di beberapa kampus memang sudah menetapkan, misalnya kampus-kampus yang awal pemberdayaan mungkin ditetapkan PAR, gitu ya. Mungkin beberapa tahun mereka menerapkan PAR. Nah, lalu di beberapa kampus sudah ABCD, ya, gitu ya, sudah ABCD, pendekatan ABCD. Nah, sekarang di beberapa kampus sudah ada CBBR. Nah, kita ini juga harus segera, istilahnya segera berbenah. Nah, seperti itu. Jadi pengembangan itu berdasarkan riset ya. Nah, mendewasakan alam pikir mahasiswa untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat secara ilmiah dan pragmatis ya. Jadi ini kan selama ini kita mungkin di masa semester diajari teori, diajari metode, diajari analisis. Nah, sekarang ini saatnya kita menggunakan teori pendekatan ilmiah itu dengan praktis di masyarakat, berkolaborasi dengan masyarakat. Artinya KKN ini atau mata kuliah PKM ini mengajak mahasiswa dengan kemampuan intelektual itu, dengan skill intelektual itu berbagi pengetahuan dengan masyarakat. Artinya ini bertemulah antara bahwa masyarakat itu juga membutuhkan ilmu ya, membutuhkan pendekatan ilmiah. Nah, dari adik-adik mahasiswa inilah nanti pendekatan
pendekatan 5 itu perlu diterapkan dengan masyarakat itu, sehingga ketika masyarakat itu mungkin lebih mengandalkan pengalaman, mungkin lebih mengandalkan trial and error, mencoba. Nah, tapi dengan gabungan, jadi ada dari masyarakat memiliki pengalaman, memiliki trial and error. Nah, mahasiswa ini punya punya segudang pengetahuan, punya pendekatan ilmiah. Nah, ini nih akhirnya sekarang ketemulah itu ya, ketemu dua kekuatan gitu ya, dua kekuatan yang luar biasa. Mendewasakan alam pikir. Jadi ketika nanti di lapangan ini perlu juga melepaskan ego-ego ya. Jadi niatnya harus baik ya. Jadi niatnya untuk belajar bersama. Jadi belajar bersama mahasiswa, belajar bersama masyarakat. Jadi tidak perlu terlalu merasa paling pintar, paling benar, yang paling bekerja keras itu coba dihilangkan, sementara ditanggalkan atau dicentelkan dulu di dinding kamar-kamar masing-masing ya. Jadi perlu seperti orang yang ingin belajar bersama. Jadi kembangkanlah itu semangat kolaborasi, hilangkan individualisme, dan kembali pada fokus pada kerja bersama, sama-sama bekerja ya. Jadi buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020 itu menyatakan Indonesia banyak mengalami bencana alam. Jadi ini latar belakangnya. Jadi selalu bahwa tematik MBKM itu selalu diukur ya dengan fakta-fakta empiris ya, makanya terukur ya. Jadi menyatakan Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi. Ya. Nah, memang di beberapa kampus memang sudah melakukan membantu bencana, seperti UNESA melalui MSCC ya, kemarin itu melakukan semacam istilahnya tanggap bencana ya ke erupsi gunung Merapi itu, dan beberapa perguruan tinggi di Jatim juga berkolaborasi bahu-membahu untuk mengatasi itu, meringankanlah beban masyarakat itu. Jadi artinya bahwa perguruan tinggi telah melakukan itu ya, dan juga melibatkan mahasiswa secara voluntari ya, hanya berjangka pendek. Nah, selain itu juga banyak lembaga internasional sebenarnya yang care terhadap Indonesia ya, terhadap masyarakat kita, terhadap bencana. Ada UNESCO, UNICEF, WHO yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project membangun di Indonesia. Jadi, dan negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, punya kompetensi ilmu dan minatnya dalam menjadi food soldier dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ini adalah peran strategis mahasiswa untuk bergabung dengan lembaga-lembaga internasional ya, UNESCO, UNICEF, WHO. Jadi kalau proyek di desa itu ya ada proyek di desa yang digagas oleh kepala desa, BUMDes, atau Kapoktan, atau warga masyarakat yang punya proyek di situ yang dibiayai. Nah, itu namanya proyek di desa, mahasiswa join. Nah, sekarang ini nggak beda ini ya. Proyek kemanusiaan itu adalah lembaga-lembaga internasional ya, atau juga LSM-LSM lokal juga banyak itu ya menangani itu ya. Jadi itu bedanya ya antara proyek di desa dengan kemanusiaan. Kalau proyek di desa, mahasiswa gabung dengan proyek yang sedang dilaksanakan gitu ya, atau yang akan dilaksanakan. Nah, sekarang kalau ini tidak ya. Jadi ini bukan ini adalah semacam bekerja sosial ya. Kerja sosial dari lembaga-lembaga internasional, LSM, seperti itu. Baik. Nah, tujuan program proyek kemanusiaan antara lain yaitu menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Jadi teman-teman ini kan sudah ya istilahnya punyalah landasan ini ya sekarang. Tapi dibuat lebih unggul lagi kan gitu ya. Dan melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial dan untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Jadi gini,
kepekaan sosial ini perlu memang dikembangkan. Ketika ada erupsi, apakah kita ini tetap kuliah gitu ya? Jadi di sana ada yang menangis, di sana ada yang menderita gitu, ada yang menangis dan menderita. Kita tetap di bangku kuliah. Nah ini adalah semacam apa ya? Semacam kondisi yang agak sulit ya. Nah misalnya kalau ada bencana, ya memang lebih baik memang kuliah itu dipending lalu membantu. Nah alangkah baiknya kalau tidak dipending kuliahnya itu ya. Jadi kuliahnya ini tidak dipending. Artinya tetap kuliah, jadi dihargailah misalnya. Jadi ketika ada bencana itu, mahasiswa kuliahnya itu di luar kampus. Nah, itu loh ya. Jadi itulah semangatnya dari MBKM ini. Kan semangat mulia, mandat baik, kan gitu ya. Bayangkan ya, misalnya ada bencana gitu ya, di dekat lokasi Anda. Nah, gitu. Mereka menangis karena kehilangan keluarganya, kehilangan rumahnya, kehilangan hewan ternaknya, lalu ya penderitaan lah, kedinginan, kurang makan gitu lah. Tiba-tiba kita itu kuliah, tetap kuliah, pulang ke kos-kosan, kuliah lagi. Nah, ini yang mencemaskan. Jadi kepekaan sosial kita ini kurang gitu ya, kurang. Nah, sekarang dengan tema proyek kemanusiaan ini, mahasiswa mengajukan, wah saya bagaimana kalau saya ke lokasi bencana ini? Nah, saya siap ke lokasi bencana dan ya siap dengan SKS gitu ya, diberi SKS. Nah ini luar biasa ini. Jadi ini tujuan yang bagus sekali ya. Saya ini teringat terhadap apa dari intelektual besar abad 21, Chomsky itu ya, Chomsky itu namanya intelektual besar abad 21 kalau Anda misalnya. Itu Noam Chomsky. Itu dia pakar linguistik ya, pakar linguistik, profesor linguistik ya, tapi ketika terjadi perang itu ya dia tidak ngajar linguistik ya. Dia tidak mengajar linguistik, tapi dia turun ke lapangan demi kemanusiaan, minimal memonitoring misalnya, memonitoring dan melihat bagaimana semacam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Maka itulah disebut dengan intelektual besar abad 21 ya. Itu ya. Jadi kenapa kok dia layak disebut intelektual? Ya, karena itu dia pakar linguistik ya. Misalnya kalau ditanya lu, kenapa kok Anda kok tidak mengajar linguistik di kelas? Kenapa kamu malah berada di lapangan perang, medan perang? Misalnya. Ya, makanya itulah ada tanggung jawab katanya. Ada tanggung jawab politik, ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab intelektual untuk meringankan beban masyarakat yang sedang dikecamuk oleh peperangan kan gitu ya. Nah itu luar biasa menurut saya. Nah dalam buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini masnya berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama. Jadi bisa pemecahan masalah sosial, pemecahan tuh ya. Misalnya kurangnya tenaga kesehatan di daerah. Bagaimana cara pemecahannya ini ya? Nah kan gitu ya. Jadi ini itu misalnya sanitasi yang tidak memadai. Nah itu juga menjadi domain dari proyek kemanusiaan. Lalu pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana. Jadi kegiatan mahasiswa ini dinilai baik jika menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan. Menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah ya. Ya nanti mungkin ada beberapa dari mahasiswa mungkin dari kesehatan misalnya menjadi tenaga medis di situ akhirnya berdedikasi di situ. Kalau dari panduan ini kelihatan jelas ya bahwa pemecahan masalah itu yang pertama. Jadi ada masalah kesehatan, ada masalah sanitasi gitu ya. Dan yang kedua adalah darurat. Jadi proyek kemanusiaan ini bisa dilakukan di kala memang dalam kondisi darurat gitu ya. Seperti erupsi Gunung Merapi itu bisa dilakukan. Itu yang poin yang kedua ya. Tapi poin yang pertama juga menarik. Jadi ada pemecahan masalah, misalnya di desa-desa yang sanitasinya itu tidak memadai, lalu bagaimana mahasiswa ini berpikir cara mengatasinya seperti apa kan gitu ya. Tadi dengan ilmu kan jelas ya, dengan ilmu. Mengatasinya dengan ilmu, bukan dengan okol ya. Baik, jadi dari proyek kemanusiaan ini menurut surat edaran
yang di kurikulum KKNT Unesa, MBKM ya, ini salah ya, kurikulum KKN MBKM bukan ya ini oke, dimaafkan ya karena salah tulis. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan sosial pada masyarakat yang sedang atau pasca mengalami bencana atau rawan bencana. Jadi rawan. Misalnya membantu pengelolaan yayasan, panti asuhan, atau bereda. Mengembangkan kegiatan kemanusiaan di desa, tadi mungkin sanitasi, atau kurangnya tenaga kesehatan tadi ya. Kegiatan kemanusiaan untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi anak jalanan. Jadi ini anak jalanan ini tetap yang menjadi prioritas. Bagaimana mengatasi persoalan sosionya ya, kayaknya sosioekonominya. Tapi bukan jatuh ke kewirausahaan ya, tapi lebih pada persoalan sosialnya. Itu ya. Kegiatan kemanusiaan di rumah sakit atau rumah sosial. Jadi jangan takut, loh saya kok di kota ini ya, kok proyek kemanusiaan. bisa saja ke yayasan atau panti asuhan atau bereda, atau juga di rumah sakit, di rumah sosial. Jadi ini artinya ini kan kita berlatih ketemu dengan orang-orang susah kan gitu ya. Ini kita siap untuk ketemu dengan orang-orang susah agar kita itu peka, empati gitu ya. Kalau kita emang jarang ketemu dengan orang susah ya seolah-olah semua damai, seolah-olah itu berjalan dengan apa ya, dengan lancar gitu ya. Iya itu, maka disinilah pentingnya kita mengenal lingkungan kita, mengenal lingkungan sosial kita itu agar kita tidak autis ya, tapi kita lebih peka secara sosial. Nah, kegiatan sosial pada kelompok masyarakat desa atau pasca bencana ya, tadi saya katakan bahwa ada dua semacam ini ya, bisa memang di masyarakat yang darurat bencana, atau memang ada indikasi di situ ada semacam persoalan sosial yang mengarah ke kemanusiaan ya. Nah, kalau kita baca misalnya buku panduan dari UGM itu menuliskan kegiatan pembelajaran dalam bentuk program kemanusiaan yang bekerja sama dengan mitra. Jadi mitranya itu yayasan tadi ya, organisasi atau institut kemanusiaan. Nah, memang ya saya sendiri itu memang bergerak dalam kemanusiaan ya. Bisa tadi UNESCO atau UNICEF atau tadi Pantai Jompo, Pantai apa itu pokoknya yang mengurusi anak jalanan misalnya. Baik di dalam maupun luar negeri. Wah ini kalau Anda bisa juga KKN di luar negeri itu luar biasa. Kalau bisa ya. Ya mungkin kedepannya mungkin ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia ingin menjalankan KKN ke luar negeri karena ini mandat ya, mandat juga. Kita juga dituntut adanya KKN. KKN itu ada dua kemungkinan, mahasiswa yang ada di luar negeri KKN ke kita. Jadi nanti kalau misalnya tahun 2020 kita pernah menggagas bagaimana beberapa mahasiswa yang ada di luar negeri itu KKN ke kita. Jadi kita pernah juga mengirim surat ke mereka, tapi karena pandemi itu akhirnya tertunda ya. Jadi mereka waktu itu kita beri kemudahan. Jadi ada beberapa kampus kita surati bisa KKN ke Unesa. Jadi yang kita tanggung itu adalah transportasi dari Juanda ke Unesa itu kita tanggung. Lalu makan beberapa hari ketika transit di penginapannya Unesa itu ya. Unesa jadi apartemen Unesa untuk mahasiswa yang luar negeri itu. Jadi kita pernah siap untuk menanggung konsumsi selama di situ. Nah baru nanti kita ajak ke desa yang mau ditentukan atau mau dituju gitu ya. Nah itu baru nanti mereka membayar, istilahnya mengeluarkan uang sendiri-sendiri. Atau juga saya juga pernah melihat ya beberapa kampus di Indonesia itu KKN-nya sudah keluar negeri itu ya. Misalnya kalau mereka dari bahasa Inggris itu terus diberi kesempatan, nanti diberi SKS itu mahasiswanya bisa terserah kemana gitu, bisa ke pusat bahasa
atau bisa juga ke SMP atau SMA itu selama beberapa bulan itu, lalu kemudian mereka mendapat SKS. Jadi ini adalah yang penting juga, jadi mahasiswa perlu juga mengenal budaya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita baca juga di panduannya Universitas Negeri Malang ya, saya pernah membuka lamannya itu mengajak mahasiswa terlibat dalam proyek kemanusiaan. Kegiatan ini melatih mahasiswa mengembangkan kepedulian dan kepekaan sosial. Jadi itu ya, kepedulian. Ketika ada gunung meletus itu, ya bagaimana kalau jangan terus kuliah di kampus, ya kuliahnya di sana gitu ya, seperti itu. Apa menarik itu? Kan gitu, wah luar biasa. Seperti Chomsky tadi ya. Kepekaan melalui kegiatan yang bersifat terprogram dan melembaga. Mahasiswa melakukan kegiatan di wilayah mengalami bencana dan ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, ini juga mungkin ini pembatasan yang dilakukan oleh UM ya. Jadi yang bencana nasional gitu ya, sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk membantu korban pasca bencana. Di Universitas Negeri Makassar saya juga pernah lihat di lamannya ya. Ada 2 tujuan utama pelaksanaan proyek kemanusiaan. Yang pertama adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Saya kira kalau dari beberapa panduan tadi, dari UGM, dari Negeri Malang, dan dari Universitas Negeri Makassar, dan UNISA kayaknya hampir sama ya. Ya itulah artinya agar kita tidak gagal paham ya. Di UM itu menawarkan 2 skema proyek kemanusiaan. Jadi proyek kemanusiaan skema kemitraan. Proyek kemanusiaan skema kemitraannya ini kegiatan dilakukan dengan cara mahasiswa UNM melamar menjadi volunteer pada mitra yayasan dan organisasi kemanusiaan yang disetujui UM baik dalam maupun luar negeri. Wah, ini sudah seperti yang telah saya katakan tadi ya, bisa di luar negeri ya. Proyek kemanusiaan skema tanggap darurat. Nah, jadi hampir sama ya. Proyek kemanusiaan skema tanggap darurat kita lakukan dengan cara mahasiswa UNM terjun langsung melaksanakan proyek kemanusiaan tanggap darurat bencana. Ya, semakin pemahaman kita semakin jelas. Nah, proyek kemanusiaan ini ya nanti kan misalnya di Surabaya, lalu di Mojokerto, Jombang, Kediri, lalu Bojonegoro, Tuban ya mungkin kalau yang mungkin dapat Lumajang ya yang tanggap darurat tadi, tanggap bencana tadi. Tetapi kalau yang di tempat-tempat yang tidak tanggap darurat ya mungkin ini ada tawaran ini dari semacam artinya yang dimaksud dengan proyek kemanusiaan, maksudnya tawaran dari, jadi lembaga-lembaga internasional itu melihat proyek kemanusiaan itu yang paling relevan ya menurut mereka itu adalah sanitasi yang tidak memadai. Nah, kenapa kok itu menjadi menjadi perhatian penting dari lembaga-lembaga internasional bahwa sanitasi ini memang terkait dengan proyek kemanusiaan. Jadi mungkin perlu ditegaskan ya. Jadi tadi ya benar kan ada bencana gitu ya. Erupsi Gunung Merapi itu juga, tapi di beberapa daerah yang tidak ada erupsi, nah itu adalah seperti yang digagas oleh WHO dan UNICEF ini adalah sanitasi. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa mengambil problem sanitasi ini. Dan ya kalau mengambil problem sanitasi jelas itu adalah proyek kemanusiaan, itu maksudnya ya. Nah, WHO mendefinisikan sanitasi dapat didefinisikan sebagai upaya dalam penyediaan sarana dan pelayanan untuk membuangan limbah yang berasal dari manusia, semisal urin dan kawan-kawan. Selain itu, sanitasi juga bisa merujuk pada pemeliharaan kondisi yang bersih, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah cair. Ya, ini kan jelas pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair, ya mengakibatkan banjir bandang kan gitu ya, mengakibatkan banjir di kota-kota, di pedesaan itu kan.
sampah yang berserakan itu ya. Kalau lihat-lihat kali, lihat sungai itu kok penuh dengan sampah ya. Iya, penuh dengan sampah, penuh dengan ini limbah. Tahun sebelum corona itu sempat sebenarnya kampus-kampus di Jatim ini berkolaborasi ingin melakukan normalisasi Kalimas. Kalimas atau Kali Berantas itu ya. Berantas kayaknya, Kali Berantas. Jadi nanti normalisasi bagaimana Kali Berantas itu menjadi jernih lagi sehingga bebas dari limbah ya. Nah, itu pernah digagas dan sudah beberapa mahasiswa juga terjun, tapi karena pandemi ini akhirnya tertunda dan mungkin kemungkinan besar akan dilanjutkan lagi. Jadi normalisasi sungai, normalisasi apa ya, got, normalisasi itu bagian dari sanitasi ya. Nah, UNICEF memberikan isu penting terkait dengan sanitasi ini. Yang pertama, sanitasi yang buruk menyumbang angka 88% pada kematian anak. Bayangkan ini. Kenapa kok sanitasi ini menjadi proyek kemanusiaan itu kan? Itu karena 88% penyebab kematian anak akibat diare, mencret. Nah, itu ya di seluruh dunia. Nah, di Indonesia ini diare atau mencret ini menjadi penyebab kematian utama anak berusia di bawah 5 tahun. Bayangkan ya, tadi apa kaitannya dengan sanitasi dan kemanusiaan? Ini terkait dengan kematian. Ya, menurut laporan dari Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2007, diare bertanggung jawab pada 31% kematian anak usia 1 bulan hingga 1 tahun. 25% pada anak berusia 1 sampai 4 tahun. Selain itu, tercatat persentase diare dari rumah tangga yang menggunakan sumur terbuka untuk air minum. Wah, ini ya. Nanti teman-teman bisa mengecek ya. Misalnya di sebuah masyarakat, itu di dekat industri, dia menggunakan air itu untuk minum. Nah, ini bisa dicek gitu. Apakah air ini layak minum? Nah, gitu. Wah, itu tugas mulia, saudaraku ya. 34% lebih tinggi daripada penggunaan air ledeng. Maksudnya, tercatat persentase diare dari rumah tangga yang menggunakan air sumur untuk air minum ya lebih tinggi daripada menggunakan air ledeng ya. Pada anak-anak dari keluarga yang membuang kotoran di sungai, 66% lebih tinggi daripadanya menggunakan toilet pribadi, 60%. Ya, jadi itu ya. Ini saya ambil dari laman Sedekah Air ya. Kedua, sering diabaikannya pentingnya peran kebersihan. Kematian akibat penyakit diare itu bisa dicegah, memang tidak hanya dengan memperbaiki sistem sanitasi, tapi juga dengan hal-hal sederhana. Misalnya disiplin mencuci tangan menggunakan sabun antibakteri setiap kali selesai beraktivitas. Dapat mengurangi risiko terserang diare hingga 47%. Pada daerah-daerah kumuh perkotaan, sanitasi yang buruk lebih berisiko mendatangkan penyakit. Jadi budaya kebersihan yang buruk, kepadatan penduduk, serta kontaminasi air oleh limbah semakin memperparah risiko munculnya penyakit di slum area ya. Bukan hanya atau di stres-stres kali itu ya. Bukan hanya diare, tapi juga penyakit lainnya menghubungkan dengan kebersihan seperti disentri, tipes, hepatitis, demam berdarah, dan kudis. Ya, bahkan penyakit pernapasan kronis dapat turut mengintai. Nah, ini luar biasa ini. Inilah pentingnya menjaga kebersihan ya. Saya lihat itu memang beberapa ada sih dulu program, saya nggak tahu dari dinas apa, dinas sosial itu yang atau di program dinas apa itu yang di sekolah-sekolah itu dibuatkan apa ya? Dibuatkan wastafel itu ya. Lalu di situ ada air keran yang mengalir dan ada sabun. Itu sangat penting sekali ya. Nah, mungkin teman-teman yang nanti misalnya kalau KKN di daerah yang di situ belum ada di sekolah-sekolah playgroup, TK, SD itu misalnya ya bisa misalnya menggagas proyek ini ya dengan kolaborasi dengan yang berkepentingan ya. Itu misalnya mengadakan apa ya, tadi itu wastafel itu ya. Oke. Praktik kebiasaan buruk di kalangan kurang berpendidikan dapat memicu mewabahnya penyakit.
Menurut studi UNICEF pada tahun 2020 tentang mega kota, penduduk miskin di pinggiran kota Jakarta kurang berpendidikan dibandingkan masyarakat Jakarta sendiri. Ya, memang di pinggiran kota ya. Studi serupa juga menghitung angka kematian. Daerah-daerah miskin tersebut memiliki angka kematian 5 kali lebih tinggi. Luar biasa nih. Kalau dihitung dengan studi ilmiah, kena angka, barulah kita tahu seperti ini. Pada kasus yang sama, masalah sanitasi di Indonesia juga meningkatkan angka penderita gizi buruk di daerah terpencil dengan sistem sanitasi yang tidak memadai. Sudah sanitasi tidak baik, gizinya juga tidak baik, kan gitu ya. Loh, ini kondisi yang sangat tragis ya. Diperlukan investasi yang lebih besar dan luas pada sektor air bersih dan sanitasi. Ya, memang kebutuhan air bersih itu penting ya. Dan kita ini adalah negara dengan sumber air yang luar biasa, tapi menjaganya ini agak sulit ya. Menjaganya agak sulit dan air itu biar sampai ke masyarakat itu juga sulit. Juga sulit itu, nggak tahu ya. Mungkin perlu pipanisasi gitu ya misalnya. 3, koordinasi lembaga-lembaga terkait air bersih dan sanitasi tidak cukup kuat. Ini kondisi di Indonesia ya. Kontraktor yang membangun sistem perairan di desa lebih bertanggung jawab pada pemerintah, bukannya pada masyarakat pedesaan itu sendiri. Artinya ya asal-asalan ya. Hal ini diakibatkannya oleh kurang kuat dan terapinya struktur manajemen dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi kurangnya keahlian dalam sektor perairan dan kapasitas kelembagaan seringkali menghambat banyak pemerintah kabupaten ya kurang keahlian itu ya. Alasan utamanya adalah desentralisasi yang membuat kabupaten-kabupaten terpencil sulit merekrut tenaga ahli. Adapun SDM berkualitas dari kabupaten biasanya lebih memilih tinggal dan bekerja di daerah perkotaan. Nah, ini saya kadang-kala iri terhadap negara-negara maju itu yang generasi mudanya itu lebih suka ke daerah-daerah ya, mengembangkan negaranya. Jadi dia tidak ingin hidup di kota, tapi dia ingin hidup di daerah-daerah terpencil, membuka perkebunan. Nah, mereka juga membantu masyarakat dengan tenaga keahliannya itu adalah semangat abad 21 ya sebenarnya. Nah, ini harus ditularkan ke kita ini ya. Jadi jangan terus berorientasi ke kota. Ini kasihan daerah-daerah yang terpencil. Mereka juga membutuhkan SDM yang berkualitas dari kita, kan gitu ya. Nah, jadi ya tadi itu bahwa alih-alih membangun kampung halamannya sendiri, orang lebih suka di kota. Tapi mungkin juga ini masalah yang klasik ya. Mereka juga bingung di desa juga ngapain kan gitu juga kadang-kala gitu ya. Jadi ini adalah problem bersama yang harus diselesaikan secara bersama juga. Oke, baik. Tidak ada data yang memadai tentang perkembangan kebersihan air bersih dan sanitasi di sekolah ya. Jadi saya katakan ini juga belum ada data ya resmi. Memang ada beberapa sekolah yang sudah ada ada kerannya tadi itu, ada wastafelnya itu ada, tapi juga banyak yang tidak ya. Atau ada tapi juga nggak berfungsi ya. Dulu awal-awal kok semangat ya, tapi sekarang sabunnya nggak ada, airnya juga hilang, lalu kerannya juga jebol. Nah ini nggak tahu ini. Nah ini bagaimana nanti ada mahasiswa ini perlu hasilnya perlu di sini ya. Karena tadi kan terkait dengan kematian kan ya, adik-adik. Ya, padahal kunjungan lapangan telah menunjukkan perlunya peningkatan terhadap pria seperti itu. Akhirnya data penelitian menunjukkan pentingnya air bersih, kebersihan, dan sanitasi di sekolah. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 77% sekolah menengah pertama dilengkapi dengan persediaan air bersih dan sumber ledeng. Artinya sebanyak lebih dari 10.000 SMP tidak memiliki fasilitas. Nah, ini kan 10.000 anak sekolah-sekolah SMP yang belum memiliki fasilitas. Nah, pada skala yang lebih besar diperkirakan hingga 50.000 sekolah memerlukan fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak. Jadi sekarang adik-adik masih tidak perlu bingung lagi ya. Perekemanusiaan itu fokus pada sanitasi, kebersihan air bersih. Kan itu ya. Ini ya. Nah, pembudayaan air bersih di kota-kota tidak diskema dengan baik. Ya. PDAM coklat warnanya, banyak uget-ugetnya. Aduh, apa itu ya?
Ya, ya, artinya tidak layak minum ya. Pada tahun 2009 dan dari 402 perusahaan daerah air minum PDAM yang melayani perkotaan, hanya 31 PDAM yang punya lebih dari 50.000 sambungan. Kurang optimalnya ruang lingkup itu malah membuat biaya operasional lebih tinggi. Sementara pada tahun 2010 hanya 30 PDAM yang sanggup menutup biaya operasional dan sistem secara benar. Jadi ini juga ada masalah ya di PDAM itu ya, karena mungkin rugi atau seperti apa ini, sehingga dia sampai tidak bisa merawat ya. Karena itulah sistem persediaan air bersih pada umumnya tidak terawat dan berstandar rendah. Ya, sebenarnya orang juga bingung ya. PDAM ini katanya air minum, perusahaan daerah air minum, tapi kok nggak layak minum ya. Dari sisi warnanya coklat. Nah itu. Belum lagi kadang-kala siang nggak muncul gitu ya. Munculnya malam hari, tengah malam. Munculnya tengah malam. Kalau malam, wah luar biasa itu. Nah, jam 00 itu di lantai 3 itu bisa ya. Tapi kalau coba aja misalnya jam 8 pagi, jangankan lantai 3, depan rumah aja nggak bisa kan gitu ya. Itu. Nah, jadi ya kita ini kebanyakan bisa membangun tapi sulit untuk merawat ya. Sistem sanitasi serta pembuangan kotoran dan air limbah di kota-kota besar umumnya kurang memadai dan tidak dikelola dengan baik. Bank Dunia menaksir setiap tahun rumah tangga tanpa sanitasi layak di Jakarta membuang 260.731 ton kotoran manusia ke penggumpalan kumpulan air tanpa melewati pengolahan. Wah, luar biasa ini. Sementara untuk seluruh Indonesia angkanya mencapai 6,4 juta ton. Sementara itu pengelolaan limbah padat di perkotaan tidak dilakukan dengan baik. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap hal itu melakukan kontrak dengan pengusaha-pengusaha swasta kecil. Ya, saya tahu ini ya. Pengusaha-pengusaha itu mengumpulkan sampah dari rumah membawanya ke fasilitas penampungan sementara. Kemudian sampah diangkut oleh lembaga tersebut. Sistem ini seringkali tidak berjalan dengan baik karena kurangnya disiplin dan dari berbagai pihak. Mungkin pengawasannya yang kurang ya, sehingga dalam pengusaha-pengusaha kecil ini kadang-kala kurang bertanggung jawab, atau karena kecilnya kontrak ya, juga bisa juga ya, kecilnya nilai kontrak itu juga. Dan ini adalah masalah-masalah yang akut ya. Ya, kita tidak bisa menyalahkan semua pihak, tapi apa yang kita perlu kita lakukan itu yang paling penting sekarang. Ini hanya sekarang data-data aja agar kita tahu. Tapi yang penting kita nggak menyalahkan lembaga-lembaga itu. Artinya karena kita juga belum pernah melakukan sekecil, jadi kita nggak boleh menyalahkan. Ini hanya sekedar data. Baik. Akibat kesadaran yang buruk, kondisi terkait kebersihan kerap menjadi imbasnya. Tidak hanya di tempat-tempat umum seperti pasar, lokal, kawasan ramai, di pusat-pusat kesehatan pun kebersihan masih mengkhawatirkan. Apakah di pasar-pasar tradisional itu, waduh, kumuh sekali ya kadang-kadang ya. Padahal itu penting pasar tradisional itu. Pasar tradisional itu adalah penggerak ekonomi rakyat ya. Maka ini perlu sebenarnya. Ketidakpedulian itu berkembang menjadi budaya dan berujung pada konsekuensinya penyakit ya. Berdasarkan survei yang dilakukan Universitas Indonesia tahun 2005, pada 6 provinsi kurang dari 15% ibu yang mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar. Nah ini bahaya ini ya. Sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, dan bahkan sebelum menyiapkan anak. Jarang mereka ya cuci tangan dulu. Sosialisasi pada hal terkait ini. Sosialisasi pada hal ini tergolong sangat jarang. Nah, ini juga perlu nanti ya. Ada di mahasiswa bisa di situ ya. Jadi sosialisasi tentang pentingnya menggunakan sabun ya setelah buang air besar. Ya. Ini juga penting ini. Jadi itulah proyek kemanusiaan ya. Di lini situ ya. Sistem sanitasi yang buruk merupakan isu sosial yang butuh penanganan masyarakat secara gotong royong. Nah ini secara gotong royong mahasiswa bekerja bersama dengan mitra kan gitu ya. Namun inisiatif tersebut cenderung tidak terlihat. Nah sekarang mulai dari mahasiswa inisiatifnya ini. Sebagian masyarakat yang berbudaya bersih cenderung mengabaikan sekitar. Padahal solusi sebenarnya dari masalah ini adalah kerjasama antar sesama penduduk dan pemerintah ya, kolaborasi.
Oke. Berdasarkan poin-poin di atas bisa disimpulkan bahwa dibutuhkanlah kebijakan yang responsif, pemusatan pada tindakan-tindakan, pemeliharaan pada pengembangan fasilitas, serta konsistensi yang berkala. Selain itu, inisiatif untuk membantu sesama adalah opsi mulia yang perlu kita coba. Pada daerah yang jauh dari jangkauan mata pemerintah, para relawan sangat membantu untuk meringankan masalah ini. Untuk itulah salah satu lembaga non-profit sedekah air. Nah ini sedekah air ini telah melakukan ini ya, bergerak sebagai penyedia sarana, entah berupa dana, relawan maupun pengagas tempat. Dengan bertambahnya relawan tersebut diarahkan tingkat kesehatan di Indonesia bisa membaik. Nah, nanti teman-teman bisa menghubungi sedekah air ya, karena sedekah air ini telah melakukan itu, lembaga non-profit ya di situ. Dan ini tadi adalah beberapa sumbangan dari sedekah air ya, hasil-hasil yang saya bacakan tadi itu. Pada laman UNICEF menuliskan bahwa hampir 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet. Wah, ini adalah masalah besar ini. Pada tahun 90-an KKN itu juga mengurusi ini. Sampai sekarang juga mengurusi ini. Nah, ini bagaimana ini? Tahun 90-an, tahun 80-an itu cerita-cerita dari kakak kelas dulu itu mengurusi jamban. Banyak warga Indonesia yang istilahnya buang air di sungai-sungai besar seperti di Bengawan Solo itu ya. Nah itu mereka membuang air besar di ladang, semak, hutan, parit, jalan, sungai dan ruang terbuka lainnya. Buang air besar sembarangan bukan hanya merendahkan martabat manusia ya, kita itu manusia ya, tetapi juga berisiko besar terhadap kesehatan anak dan masyarakat. Ingat, kesehatan anak yang rentan, masyarakat yang manula ini. Jadi yang sehat itu, yang merasa sehat itu buang sembarangan, tapi nggak pernah melihat anak kan. Orang-orang yang rentan itu banyak anak lalu manula. Buang air besar sembarangan dan air limbah yang tidak diolah dapat mencemari pasokan air dan mendukung penyebaran penyakit diare, kolera. Seperempat dari semua anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia menderita diare yang menyebabkan penyebab kematian di negara ini. Kualitas air yang buruk tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi. Ya, sebuah survei air minum 2017 di Yogyakarta, sebuah pusat kota yang makmur di Jawa, menemukan bahwa 89% sumber air dan 67% air minum rumah tangga terkontaminasi oleh bakteri tinja. Nah, ini bagaimana ini? Inilah perlunya proyek kemanusiaan. Membangun jamban dan mengelola kotoran tinja dengan aman serta mencuci tangan adalah kunci untuk menjaga anak-anak dan keluarga agar tetap sehat. Namun orang-orang Indonesia yang paling miskin masih tertinggal dengan kesenjangan yang signifikan dalam memperoleh akses sanitasi, terutama di antar rumah tangga pada dua tingkat masyarakat paling rendah, sebesar 40 sampai dan 65% di daerah perkotaan dan 36-65% di daerah pedesaan. Sanitasi yang dikelola dengan aman diakui sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesehatan, gizi dan produktivitas masyarakat. Jadi karena itu untuk mencapai SDGs 6 memerlukan strategi yang lebih dekat untuk menjangkau anak-anak dan keluarga Indonesia yang paling miskin dengan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pasokan air, sanitasi dan kebersihan yang dikelola dengan aman. Jadi ini adalah fokus dari proyek kemanusiaan. Indonesia memberikan solusi, ya, mendukung pemerintah Indonesia untuk mempercepat akses ke pasokan air, sanitasi, dan kebersihan yang dikelola dengan aman. Di tingkat nasional, upaya ini difokuskan dengan melakukan advokasi tingkat tinggi dan kemauan politik bersama dengan menyelaraskan kebijakan dan program WASH dengan realitas dasar dan memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada informasi dan data yang andal. Salah satu tantangan terbesar untuk mencapai sanitasi yang dikelola dengan aman adalah mengubah perilaku ya. Jadi nanti ini teman-teman itu fokus pada mengubah perilaku ya. Jadi proyek kemanusiaan itu mengubah perilaku. Dimulai dari membangun kemauan politik untuk menciptakan norma sosial nasional baru dan mendukung sanitasi yang dikelola dengan aman. Di Indonesia, UNICEF memotivasi perubahan perilaku sosial melalui advokasi dan keterlibatan tingkat tinggi dalam kemitraan sanitasi dan air untuk semua. Pembelajaran peer-to-peer untuk mendukung advokasi
subnasional dan melalui mobilitas sosial di masyarakat terpinggirkan di mana buang air besar sembarangan masih tersebar luas ya. Jadi artinya UNICEF memang sudah punya punya peran di sini ya. Jadi ini adalah cerita UNICEF ya. Nanti teman-teman bisa bergabung dengan UNICEF. Dihubungi UNICEF lalu menjadi relawan. Nah, itu luar biasa itu kalau bisa ya. Nah, kalau dasar dan masyarakat sekitar juga merupakan mitra utama dalam membuat perilaku hidup bersih. UNICEF membantu meningkatkan kapasitas guru, orang tua, dan pemerintahan desa setempat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana sanitasi sekolah yang mendukung praktik-praktik sehat seperti mencuci tangan dan manajemen kebersihan saat menstruasi. Selain itu, UNICEF juga membantu memperkuat kualitas data pemerintah dan sistem pemantauan sehingga program WASH relevan secara lintas sekolah, secara lintas sektoral kesehatan gizi dan tingkat kesehatan yang lebih luas, serta intervensi sosial yang dapat diperluas. Jadi itu adalah cerita dari UNICEF tadi ya, dan juga WHO yang disebut dengan proyek kemanusiaan itu seperti apa kan gitu ya. Jadi tidak hanya tanggap darurat ya pada bencana-bencana yang mengintai kita, tapi juga ada masalah besar di proyek kemanusiaan adalah sanitasi, kebersihan lingkungan, air bersih. Ini adalah proyek kemanusiaan, bagian dari proyek kemanusiaan, dan nanti adik mahasiswa bisa mencerna dari apa yang sudah saya paparkan. Dengan ada 15 orang, silakan memahami ini dan silakan mengambil keputusan seperti apa kegiatan yang akan dijalankan. Mungkin itu saja. Semoga tutorial ini bermanfaat. Oke, karena ini sore maka selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.